dengan NIM 246151014 dari kelas TBI 1A. Di sini saya akan mereview materi linguistik dan materi yang saya pilih adalah materi morfologi. Definisi. Secara bahasa, morfologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu morpho yang berarti bentuk dan logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi secara harfiah, morfologi dapat diartikan sebagai ilmu atau studi tentang bentuk. Secara istilah, dalam linguistik, morfologi adalah cabang ilmu yang mempelajari struktur dan pembentukan kata dalam bahasa, serta hubungan antara unit terkecil yang bermakna disebut morfem yang membentuk kata. Yang pertama ada kajian morfologi. Kajian morfologi ada dua, yaitu morfem dan kata. Morfem adalah unit terkecil dalam bahasa yang memiliki makna. Morfem dapat berupa kata tunggal atau bagian dari kata yang membawa arti tertentu. Jenis morfem. Jenis morfem ada morfem bebas dan morfem terikat. Pengertian morfem bebas atau free morfem, morfem yang dapat berdiri sendiri sebagai kata yang bermakna lengkap. Contoh, pada kalimat saya membaca buku di perpustakaan. Kata buku, yaitu morfem bebas, ini dapat berdiri sendiri sebagai kata yang bermakna sebuah benda yang berisi tulisan atau gambar. Selanjutnya, morfem terikat. Morfem terikat adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai kata yang bermakna lengkap. Morfem ini hanya dapat muncul ketika bergabung dengan morfem lain untuk membentuk kata yang memiliki makna. Contoh, dia berlari ke sekolah setiap pagi. Morfem terikat digunakan untuk membentuk kata kerja dari lari. Selanjutnya, kata. Kata adalah unit bahasa yang lebih besar dari morfem, yang dapat berdiri sendiri atau menjadi bagian dari kalimat. Kata terdiri dari satu atau lebih. Selanjutnya, proses pembentukan kata. Yang pertama, proses pembentukan kata baru dengan menambahkan afiks atau imbuhan pada dasar kata atau kata pokok. Afiks yang digunakan dalam bahasa Indonesia terdiri dari prefiks atau awalan, sufiks atau akhiran, infiks atau sisipan, dan konfiks atau gabungan awalan dan akhiran. Contoh, lari menjadi berlari, makan menjadi makanan, getar menjadi gemetar, kerja menjadi pekerjaan. Yang kedua, reduplikasi. Reduplikasi adalah proses pembentukan kata dengan mengulang seluruh atau sebagian kata dasar. Reduplikasi ini dapat berupa yang pertama, reduplikasi seluruh. Contohnya, anak menjadi anak-anak. Yang kedua, reduplikasi sebagian. Contohnya, meremas menjadi meremas-remas. Yang ketiga, reduplikasi berkombinasi dengan afiks. Contohnya, anak menjadi anak-anakan. Dan yang terakhir, reduplikasi dengan variasi fonem. Contohnya, balik menjadi bolak-balik. Yang ketiga, komposisi. Proses yang ketiga adalah komposisi, yaitu penggabungan dua kata atau lebih yang mempunyai ciri. Yang pertama mengandung satu makna yang berbeda dari makna unsurnya. Yang kedua, jika diberi keterangan seluruhnya, komponennya tidak dapat dipisahkan, tidak dapat dibalik, dan tidak dapat disisipi unsur lain. Contoh, kamar plus tidur menjadi kamar tidur. Belajar plus mandiri menjadi belajar mandiri. Mata plus hari menjadi matahari. Cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan